Makanya ada tafsir yang mengatakan Nabi Allah Adam alaihi salam itu tidak bisa disalahkan ketika memakan buah dari pohon yang diharamkan Allah. Tidak semata-mata kesalahan pada Adam yang ingin bermaksiat. Jadi Adam bukan ingin bermaksiat. Memang secara logika tidak mungkin Adam ingin melawan Allah dengan berbagai kesenangan yang telah diberikan Allah. Jadi kenapa juga dia jatuh dalam maksiat dengan memakan buah dari pohon itu? Ada hadis Nabi yang mengatakan pasar seburuk-buruknya tempat di permukaan bumi, sedangkan masjid adalah sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Pasar seburuk-buruknya. Kenapa bisa Nabi mengatakan seperti itu? Karena di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan bulan yang lalu kita sedang membahas tentang adabul bay', yaitu adab dalam jual beli. Dan kita sudah bahas di antaranya yaitu as-samahah fil bai'i wasyira. Di antara adab jual beli yaitu samahah, hendaknya banyak-banyak bertoleransi baik dalam keadaan menjual maupun membeli. Seorang penjual begitu melihat pembeli ada yang miskin, tidak mampu membeli barangnya, maka hendaknya dia mengurangi harganya. Itu contoh samahah pada pembeli juga begitu. Kalau dia melihat penjualnya adalah orang miskin, maka janganlah dia minta kurang, tapi hendaknya lah dia menambahinya. Nah, itu bertoleransi dalam jual beli, dan itu adalah amalan Nabi SAW, karena Allah sayang kepada mereka yang melakukan samahah. Yang kedua yang sudah kita bahas yaitu as-sidqu fil bai'i wasyira, yaitu hendaknya bersikap jujur dalam jual beli. Penjual hendaknya jujur, pembeli pun hendaknya jujur. Nah, ini dijanjikan oleh Nabi, semua pedagang yang jujur dikumpulkan Allah di dalam surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Nah, ini kelebihan orang yang melakukan bisnis tapi dalam keadaan jujur. Baik, kita sambung tadi sebagai pengingat ulang. Berikutnya yaitu adamul halfi walau kana sadiqan. Hendaknya dalam jual beli itu jangan melakukan sumpah
jangan melakukan sumpah, ya. Walau kana sadiqan, walaupun tujuan sumpahnya itu untuk membenarkan, artinya dia tidak bohong. Walaupun dia benar dalam sumpahnya, dia tidak bohong, tetapi tetap tidak baik untuk melakukan sumpah. Jadi bersumpah ketika berjualan, walaupun bukan sebuah kebohongan, hukumnya makruh. Kalau bersumpah dengan kebohongan, hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-halfu munfiqatun lis-sal'ah wa mumhiqatun lil-barakah. Sumpah itu dalam tanda kutip dalam jual beli itu melariskan dagangan. Kata Nabi, sumpah itu bisa melariskan dagangan. Wa mumhiqatun lil barakah, tapi bisa menghilangkan keberkahan. Dagangannya laris, tapi tidak berkah. Orang bersumpah bisa pada sebuah kebenaran, bisa pada sebuah kebohongan. Ada kalanya dia bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, ini barang ini memang betul-betul KW 1, kata dia. Nyo barangnya betul KW sang, bukan KW engkut, nyo KW sang. Atau dia bilang barang ini betul-betul KW engkut, memang KW engkut, memang kan enggak bohong itu. Tapi mengucapkan wallahi, tallahi, billahi, atau kita bahasakan dengan demi Allah, demi Allah barang ini betul-betul bagus, makruh. Jangan bawa nama Allah dalam urusan bisnis kita. Dalam urusan dunia jangan bawa nama Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan engkau mempermainkan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian, ya. Jadi dalam kebenaran pun, dalam perdagangan yang dimaksud itu tidak perlu membawa nama Allah, walaupun ujungnya laris. Karena sering pakai nama Allah, ujungnya laris. Karena orang percaya kalau sudah pakai nama Allah itu nggak mungkin biasanya orang bohong, begitu biasanya. Karena berefek, orang yang berani berbohong di atas nama Allah itu salah satu yang menyebabkan terbukanya pintu neraka. Jadi imej masyarakat kalau sudah berhadapan dengan penjual yang membawa nama Allah, biasanya dari tidak percaya bertambah atau berubah menjadi percaya. Makanya ada tafsir yang mengatakan Nabiullah Adam alaihi salam itu tidak bisa disalahkan ketika memakan buah dari pohon yang diharamkan Allah. Tidak semata-mata kesalahan pada Adam yang ingin bermaksiat. Jadi Adam bukan ingin bermaksiat. Memang secara logika tidak mungkin Adam ingin melawan Allah dengan berbagai kesenangan yang telah diberikan Allah. Jadi kenapa juga dia jatuh dalam maksiat dengan memakan buah dari pohon itu? Tafsir mengatakan karena syaitan, iblis datang, ya, lalu merayu Adam. Ada tafsir yang mengatakan dia berubah menjadi satu makhluk seperti kakek tua. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Adam dengan memakai nama Allah. Nah, jadi dia mengatakan demi Allah, kalau engkau makan buah dari pohon ini, maka engkau akan kekal di dalam surga. Jadi Adam ketika dipakai nama Allah, di situ dia terjebak. Artinya dia dengan husnudzannya
dalam fikirannya tidak mungkin orang pakai nama Allah berani berbohong. Ternyata iblis berbohong. Makanya hari ini yang pakai nama Allah lalu berbohong, yang iblis belum. Yang demi Allah menyuna pilih long. Demi Allah, kalau saya terpilih, saya bangun, saya akan ini kita akan wakaf, kita akan buat masyarakat begini. Dalam kampanye demi Allah. Begitu sudah jadi Allah yang tinggal. Masjid-masjid dia tidak kenal. Iblis mandu. Karena iblis dulu gitu, tidak peduli. Demi berbohong pun dia pakai nama Allah. Nah, disitulah Adam bukan karena ingin bermaksiat, tapi karena Adam percaya dengan kalimah Allah yang digunakan itu tidak mungkin digunakan untuk berbohong. Ternyata dia berbohong. Iblis berbohong. Dan ini memang logikanya masuk, karena Adam tidak mungkin sengaja ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bersumpah ini dalam perdagangan dilarang. Kalau dalam kebenaran hukumnya makruh, apalagi dalam kebohongan. Kalau dalam kebenaran bisa menghilangkan keberkahan, apalagi dalam kebohongan. Jadi dia katakan demi Allah, ini barang bagus sekali, ini barang begini dan begini. Ternyata tidak seperti yang dia sebutkan. Dia telah bersumpah di atas nama Allah. Nah, inilah orang-orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang yang di hari kiamat Allah tidak akan melihat ke arahnya. Wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan mensucikannya, dan mereka dipersiapkan azab yang begitu pedih. Jadi tidak lihat ini maksudnya tidak melihat dengan kasih sayang Allah. Padahal hari kiamat itu hari dipenuhinya kasih sayang Allah. Sehingga dalam salah satu hadis, iblis mengira dia pun diampuni oleh Allah. Hari kiamat itu, hari hisab itu, hari dipenuhkan kasih sayang Allah. Jadi Allah yang menjadi ahkamul hakimin, sebaik-baiknya hakim. Satu amal baik kita pun bisa mengalahkan berbagai maksiat kalau Allah menginginkannya. Nah, jadi dalam hadis disebutkan iblis di hari kiamat mengira dia pun diampunkan. Nah, mengira dia pun diampunkan karena penuhnya kasih sayang Allah. Maka oleh karena itu kita wajib takut kepada neraka. Kita wajib menanam rasa takut kita kepada Allah. Tapi dengan rasa takut ini kita harus optimis, insya-Allah kita selamat di akhirat dengan kasih sayang Allah. Ini tidak berlaku bagi 3 golongan ini. Jadi ada 3 golongan yang Allah tidak akan memperhatikan dengan kasih sayangnya. Artinya Allah hilangkan kasih sayangnya kepada 3 orang ini. Siapa mereka? Yaitu sebelumnya Abu Hurairah, Abu Zar berkata, "Man hum ya Rasulullah? Faqad khabu wa khasiru." Siapa mereka ya Rasulullah? Sungguh mereka telah rugi dan celaka. Faqal, Rasulullah menjawab, yaitu Al-Mannan. Yang pertama itu golongan Al-Mannan. Mannan itu manna yumanni, orang yang suka memuji-muji kebaikannya sendiri, mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri. Dumho ke dua ke pegang, draw ke paling god. Pokoknya sedikit bersedekah ke masjid seakan-akan satu masjid itu dia bangun. Kalau sudah sedekah ke anak yatim, gaduh pegang. Kalau enggak ada saya, anak yatim tu enggak bisa makan. Untung nalung kampungnya, menyuhan nalung, yang menasah-menasah ada dedang. Untung nalung, menyuhan nalung, yang sajadah menasahnya hana soblo. Jadi selalu sudah berbuat baik, dia ungkit kebaikannya, malah dia jadi orang yang paling terlaknat di akhirat. Karena kenapa Allah benci kepadanya? Yang berikan dia harta untuk berbuat baik itu Allah.
Kenapa dia pula yang menyombongkan diri? Sama kayak kita apa? Kita mau sedekah, kita kasih melalui seseorang, ni tolong kasih sedekah ke anak yatim itu. Orang yang hantar ini yang mengatakan ke anak yatim, ini dari saya ya, ini tolong ingat-ingat saya kalau sudah jadi orang, ingat saya, karena dia sekarang belum orang, sudah binatang. Jadi kalau sudah jadi orang, dia pula yang membanggakan harta kita. Kita kasih harta untuk anak yatim, yang bawa ini yang mengakui seakan-akan itu harta dia, padahal harta kita. Dia cuma bawa saja, kurir saja dia itu. Begitulah ibaratnya. Kita ini kan dapat dari Allah. Kenapa kita pula yang membanggakan harta kita ketika berbuat baik? Padahal kalau Allah enggak beri, kita enggak bisa berbuat baik. Makanya Allah paling benci orang yang menguji, mengungkit-ungkit kebaikannya, padahal semua harta yang dia miliki untuk berbuat baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua kata Rasulullah, yaitu al-musbil izarahu, orang yang melakukan isbal. Isbal itu seperti yang kita sering dengar, yaitu mata kain jatuh di bawah mata kaki. Tapi ini ada muqayyadnya. Muqayyadnya ini enggak bisa dibuang, yaitu khuyala, apabila dilakukan dalam keadaan sombong, menyombongkan diri. Walaupun ada sebahagian kelompok mengatakan enggak ada itu sombong, enggak sombong, itulah kalau isbal tetap ini. Padahal jumhur ulama mengatakan muqayyadnya sombong. Jadi manjara saubahu khuyala, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Dan ada beberapa hadis yang menyebutkan dari umum menjadi khusus, yaitu kalau ada kaitan dengan sombong. Kenapa ada kaitan dengan sombong? Karena dalam beberapa syarah hadis disebutkan gaya hidup orang Arab dulu, jahiliyah dulu, itu untuk menunjukkan dia orang besar di kalangan sukunya, itu dengan memakai pakaian yang berseret-seret di bawah mata kakinya. Itu berarti ciri-ciri dia orang terpandang, orang yang punya nama dan jabatan di situ. Dia jalan dengan pakaian besarnya. Itu maka disebut khuyala. Kalau enggak ada kesombongan itu, memang sudah jadi pakaian adat kita. Kita pakai celana kan tertutup di mata kaki, jauhkan tu tertutup mata kaki. Apakah kita masuk golongan ini? Tidak, dalam pandangan jumhur ulama tidak. Jadi jamaah maka Allah, janganlah kita terlalu keras memvonis seakan-akan semua urusan harus dengan pakaian di atas mata kaki. Jangan sampai ke situ vonisnya, sehingga orang yang pergi kantor pun yang pakai jubah di bawah mata kaki pun kita katakan ini ahli neraka, ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita katakan, coba lihat imam-imam Masjidil Haram isbal atau tidak, silahkan lihat. Enggak usah lihat waktu umrah lah, kadang enggak sampai penglihatan kita. Lihat di tayangan waktu mereka berdiri jadi imam. Kiban dia pakai baju apa? Merera. Bukan lagi mesira-sira, sudah merera. Semua di bawah mata kaki. Berarti imam-imam Masjidil Haram itu semua dalam rakaat. Bagi mereka yang terlalu fanatik ingin mengatakan bahawa isbal itu sombong, enggak sombong, tetap isbal itu haram. Itu perlu dipikirkan ulang. Kemudian yang ketiga baru sesuai dengan apa yang disebutkan ini, yaitu al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, maka dia akan menderita di akhirat. Dan apa yang dia dapatkan dengan sumpah palsu itu hukumnya haram dan hartanya ikut haram. Jadi kalau laku dengan tipuannya, laku, jadi orang percaya, tapi laku dengan kebohongan itu, maka harta yang dia dapatkan adalah harta yang haram. Dia bawa pulang ke anak istrinya, mereka makan haram. Anaknya dimasukkan pesantren, disuruh hafal Quran, ujung-ujungnya jadi dajjal juga. Kenapa bisa begitu? Dalam darahnya dipenuhi dengan harta haram karena ayahnya berjualan dengan sumpah palsu. Makanya sebaiknya jangan bersumpah.
Jangan bersumpah, jangan sumpah bahwa ini murah, saya ambilnya murah, demi Allah saya ambil murah, saya ambilnya mahal. Jangan sumpah ke situ. Diam saja. Ditanya modal, diam saja. Bilang saja ke Nur Sandro-nya, langsung dia pergi, enggak jadi beli lagi karena kasar sekali pembicaraan kita kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu adab tentang bersumpah. Jangan bersumpah dalam dunia bisnis. Banyak tu orang hari ini, Pak, dianggap sumpah itu main-main. Kecuali memang bahasanya sudah bahasa sumpah. Bahasa hari-hari sudah begitu bahasanya. Memang Allahi, Allahi, sedikit-sedikit Allahi. Orang Arab kan begitu, Pak. Orang Arab ni kalau bapak pergi, di semua Arab itu kalimat Allahi di mulut mereka itu sudah menjadi kalimat biasa. Jadi sedikit-sedikit Wallahi, Wallahi, ini berapa ini? Kita tanya Wallahi hada, terus sedikit-sedikit keluar Wallahi. Ini sudah jadi kebiasaan di mulut, sudah jadi kebiasaan di mulut. Maka Allah tidak anggap sebuah kebiasaan di mulut yang mereka tidak lagi berniat untuk bersumpah, itu tidak dianggap. Allah sendiri yang mengatakannya, la yu'akhizukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menganggap sumpah yang keluar dari mulutmu yang sudah jadi bahan hari-harian. Memang begitu gaya bahasanya, tapi yang Allah anggap adalah sumpah yang diiringi dengan kesengajaan di dalam hati. Itu yang tidak dianggap. Baik, berikutnya al-ikthar min as-sadaqat fil aswaq wa halul bay'an. Ada berikutnya ketika melakukan jual beli, yaitu perbanyaklah untuk bersedekah di pasar atau dalam keadaan sedang melakukan transaksi jual beli itu. Perbanyaklah sedekah. Jadi ini salah satu amal saleh yang bisa mempercepat kita untuk masuk surga dan bisa memadamkan api neraka kepada kita, juga bisa menyebabkan padamnya kemarahan Allah ketika kita melakukan dosa adalah sedekah. Rasulullah mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Sedekah bisa memadamkan kemarahan Allah. Jadi ini perlu diperbanyak bagi para orang-orang yang bergelut dalam perdagangan. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusamma as-samasirah. Faqala, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah dan kami bertemu dengan para simsar, samasir. Simsar itu agen. Jadi sedang berkumpulnya di pasar agen-agen semuanya. Hukum jadi simsar halal, Pak, boleh. Jadi agen itu boleh. Dari dulu dari masa Nabi sudah ada samasir atau simsar. Ada agen yang haram, ada agen yang halal. Agen yang dibolehkan itu adalah agen yang bekerja dengan sesuai dengan prosedur syariat. Artinya ketika dia ingin menjual barang orang, dia izin kepada pemilik barang. Jadi ada tanah yang mau dijual, dia minta izin ke pemilik barang dengan perjanjian, kalau saya jual sekian, berapa persen untuk saya, atau tentukan di awal, saya boleh jual sekian, atau kata pemilik, yang penting uang kembali ke saya 100 juta, kamu jual berapa terserah, yang penting ada perjanjian dengan pemilik. Nah, ada simsar yang haram. Simsar haram itu tidak ada izin dari pemilik. Dia menjual diam-diam, lalu kemudian dia baru temui pemiliknya. Jadi tidak ada ikatan perjanjian. Padahal bisa jadi pemilik enggak mengizinkan dari awal. Maka kan sering kadang-kadang ada iklan, tidak melalui perantara. Pemilik enggak mau agen-agen, karena kalau sudah agen nanti harga di luar seperti yang beliau inginkan. Maka enggak boleh simsar bertindak tanpa izin. Nah, di sini bertemunya Nabi dengan para simsar. Faqal, lalu Rasulullah berkata, ya ma'asyarat tujar, wahai para pedagang, kata Rasulullah, wahai para
pedagang. Inna syaitan wal isma yakhduranil bay' fashrubu bay'akum bis sadaqah. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan dan dosa itu dua perkara yang selalu hadir dalam perdagangan. Inna syaitan wal isma yakhduranil bay'. Syaitan dan dosa selalu hadir dalam perdagangan. Maksudnya, kalau kita sudah mulai terjun ke dalam dunia itu, kita tidak bisa menghindari dari dua perkara, yaitu tipu daya syaitan dan jatuh ke dalam dosa. Itu kemungkinan akan jatuh ke dosa besar. Ya, maksudnya besar kemungkinannya. Susah menghindari. Satu-satunya yang bisa menghalangi adalah iman. Hanya iman, hanya rasa takut kepada Allah dan ilmu. Harus faham ilmu mana yang halal, mana yang haram. Dulu Umar bin Khattab itu tidak mengizinkan orang jualan kecuali dia belajar dulu masalah riba. Kata Umar masuk ke pasar lalu mengatakan, jangan ada yang jualan di sini kecuali mereka yang faham tentang riba. Hari ini mana ada? Lampas saya cik urang pajuh riba. Saya lihat dan saya dapat informasi di pasar Impres banyak sekali rentenir berkeliaran, Pak. Pinjamkan uang kepada para pedagang. Pedagang pinjam berapa perlu? 2 juta, 3 juta. Nanti setiap hari rentenir ini akan keliling mengambil bayarannya kembali. Bayaran kembali nanti melebihi dengan cara kredit, melebihi jumlah yang dipinjamkan. Banyak, Pak, keliling-keliling itu. Mungkin siapa yang bergaul di situ tentu tahu, Pak. Walaupun tidak semua pedagang, tapi banyak. Ya. Kalau hari ini disebut oknum, uronyo. Ya. Jadi itu dilarang. Nggak ada ilmu tentang halal haram dalam perdagangan. Padahal itu haram. Nanti macam-macam itu. Ada yang nggak paham tentang tata cara jual beli, bagaimana caranya yang membuat halal, macam-macam. Nah, makanya Rasulullah mengatakan tidak mungkin kalian menghindari dalam dengan tipu daya syaitan, dan juga bisa menimbulkan dosa. Pasar itu tempat yang paling disukai syaitan, dan ada hadis Nabi yang mengatakan pasar seburuk-buruknya tempat di permukaan bumi, sedangkan masjid adalah sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Pasar seburuk-buruknya. Kenapa bisa Nabi mengatakan seperti itu? Karena di pasar berkumpulnya berbagai maksiat. Orang caci maki di situ, yang goda pembeli, yang pembeli menggoda penjual. Bahasa kutuk biasa, baurum ka angkut, apalagi ada anak-anak gadis atau janda yang berkembang sedang beli angkut, macam-macam baik. Belum lagi dosa pandangan mata, yang buka aurat, yang tipu, yang marah, yang caci maki, lengkap di pasar, lengkap. Makanya syaitan paling suka berada di pasar. Makanya kita kalau masuk pasar itu ada doa, disuruh baca doa. Cuma kita yang lelaki jarang hafal karena jarang pasar. Seharusnya ibu-ibu yang harus hafal. Hadis Nabi yang menyebutkan barang siapa masuk pasar membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka siapa yang membaca doa itu dibangunkan rumah untuknya di surga Allah. Padahal doa masuk pasar, kan tapi jarang kali orang baca, karena nggak ada stiker yang ditempel di tempat parkir. Ibu-ibu ada parkir geluk aja nama sana. Padahal doa itu doa dari Nabi untuk masuk pasar. Untuk apa? Supaya kita tidak terjebak dalam dosa-dosa yang ada di pasar. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menangani seandainya pun jatuh ke dalam dosa? Apa kata Rasulullah? Fashubu bay'akum bis sadaqah. Campurlah atau ikut sertakanlah jualanmu dengan sedekah. Maksudnya kita kan enggak bisa, kadang-kadang enggak berusaha untuk berbuat dosa, kadang-kadang dipancing orang untuk buat dosa. Ini 2 lapak ni, ada 2 lapak. Kadang-kadang Pak timbul hasad. Bahkan belah dih kalagut. Di situ kenapa dah habis barang? Di kita kenapa enggak habis? Timbul hasad dalam hati, timbul kebencian. Mulai kita cerita ke samping kanan,
sang belah dia nak pakai nang mutihi sang dia. Sudah mulai kita pakai pelet ini, sang kita ini ada sihir, dikesihir kita. Macam-macam bisa terjadi. Maka Rasulullah mengatakan untuk menahan itu semua, perbanyaklah sedekah. Jadi para pedagang banyakkanlah sedekah. Jadi kalau ada orang beli lontong di pasar yang seharusnya 5,000, tambahkanlah sedikit. Nak duduk bawah mana? Dia nak pegah pakai bawah mana 10,000 nya hana terdekat berarti kan. Artinya kalau ada orang-orang miskin, kasih saja. Nanti kalau dapat laku barang, perbanyak sedekah. Sambil pulang kasihlah sedekah. Walaupun sederhana, insya-Allah itu menyelamatkan. Paling kurang Allah menahan kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang terjadi di pasar. Demikian kita cukupkan karena azan sudah waktunya. InsyaAllah kita bertemu di bulan yang akan datang. Kita belum menyelesaikan seluruhnya. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.